Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi atau struktur organisasi di NU atau Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kita tahu secara garis besar, struktur NU itu ada lima. Ada lima. Yang pertama adalah pengurus besar. Kemudian yang kedua adalah pengurus wilayah. Pengurus besar itu di tingkat pusat, yang pengurus wilayah itu di tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga adalah pengurus cabang tingkat kabupaten atau kota dan cabang istimewa di luar negeri. Kemudian yang keempat adalah pengurus MWC atau Majelis Wakil Cabang di tingkat kecamatan dan pengurus ranting di tingkat desa kelurahan. Kemudian ada pengurus anak ranting di tingkat RT atau RW. Nah, di setiap tingkatan ini ada empat hal yang akan menjadi kelengkapan dari pengurus NU. Yang pertama harus ada di tingkat pusat wilayah ya, cabang dan MWC. Di setiap pengurusan itu ada yang namanya mustasyar yang disebut dengan atau dalam bahasa Indonesia adalah penasihat. Yang kedua harus ada Awan, yaitu Dewan Pertimbangan. Yang ketiga itu ada Syuriah sebagai pimpinan tertinggi di dalam organisasi NU. Yang keempat adalah Tanfidiyah atau pelaksana harian. Data di tahun 2009, sudah lama ini datanya. Jaringan organisasi NU meliputi ada 33 wilayah, 457 cabang, 14 cabang istimewa, 4.630 MWC dan 1.125 ranting. Tapi ini data tahun 2009. Saya yakin sekarang sudah lebih maju dan lebih banyak lagi jumlah rantingnya terutama. Kemudian yang kedua ini tadi pengurus di tingkat PCNU atau PWNU atau PBNU atau PMWCNU. Nah, di setiap tingkatan itu, di setiap misalnya PBNU, PWNU, PCNU ini harus mempunyai lembaga. Yang lembaga itu adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkait dengan kelompok masyarakat tertentu dan atau yang memerlukan penanganan khusus. Contoh lembaga ini ada banyak ya, ada berapa, nanti kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah LDNU yang kepanjangannya adalah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ini lembaga dakwah tadi ya. Kemudian yang kedua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang disebut LP Ma'arif NU. Ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal, sekolah dan madrasah, serta madin dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada Robito Ma'ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan RMINU. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan, khusus yang non sekolah dan non madrasah tapi pesantren dan pendidikan keagamaan, musola, masjid itu dan lain, TPQ, madin dan lain-lain. Kemudian nomor 4 itu ada Lembaga Perekonomian NU yang disingkat LPNU. Ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan ekonomi warga NU ya, Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kelima itu ada LPPNU atau Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan dan pengolahan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup. Kemudian yang keenam itu ada Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU atau disingkat LKKNU yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. Yang ketujuh ada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU
atau disingkat Lakpesdam NU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Yang kedelapan ada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU yang disingkat LPBH NU, yang bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Yang nomor 9 ada Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia NU yang disingkat Lesbumi NU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan seni dan budaya. Kemudian yang nomor 10 ada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh NU yang disingkat Lazisnu, yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasarrufkan zakat dan sodakoh kepada para mustahiknya. Ini untuk di tingkat ini semua sudah ada. Selain itu ada lagi Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU yang disebut LWPNU, bertugas mengurus, mengelola, serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik NU. Nomor 12, Lembaga Bahsul Masail NU atau disingkat MLBN NU, bertugas membahas masalah maudhu'iyah atau tematik dan waqi'iyah atau aktual yang akan menjadi keputusan PBNU. Kemudian ada Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama yang disingkat LTMNU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. Nomor 5, Lembaga Kesehatan NU disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan. Yang ke-15 ada Lembaga Falakiyah NU Nahdlatul Ulama yang disingkat LFNU, yang bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab, dan pengembangan ilmu falak atau astronomi. Yang astronomi ini ya, ilmu falak. Yang nomor 16, Lembaga Ta'lif wan Nashr NU disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang nomor 17, Lembaga PTNU bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Kemudian nomor 18 ada Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama yang disebut LPBI-NU. Ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan NU dalam pencegahan dan penanggulangan bencana setelah eksplorasi kelautan. Selain pengurus dan lembaga, masih ada badan otonom yang dimiliki oleh NU. Badan otonom ini adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan otonom dikelompokkan dalam kategori badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat, dan badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Misal Banom ya, badan otonom disingkat Banom yang berbasis usia dan kelompok masyarakat. Yang pertama ada Muslimat NU yang disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama. Yang kedua ada Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda NU yang berusia maksimal 40 tahun. Yang nomor 3, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disebut GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda NU yang maksimal berusia 40 tahun. Kemudian nomor 4 ada Ikatan Pelajar NU yang disingkat IPNU untuk pelajar dan para santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 tahun. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan NU yang berusia
maksimal 27 tahun. Kemudian ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun. Nah, ini ada Banom yang berbasis keprofesian. Yang pertama adalah Jatman, Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang disingkat Jatman. Untuk anggota NU yang pengamal tarekat yang muktabar, Thoriqatul yang sudah terkenal seperti Naqsabandiyah, Khalidiyah, Syatoriyah, Qadiriyah dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Jam'iyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH. Ini untuk anggota NU yang berprofesi qori dan hafidhoh, qori-qoriah atau hafidh-hafidhoh. Kemudian ada ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang disingkat ISNU, adalah badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. Yang keempat, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, itu disingkat SARBUMUSI, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh atau karyawan atau tenaga kerja. Yang kelima, Pegernusa, untuk anggota NU yang bergerak pada pengembangan seni bela diri. Kemudian ada Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang disingkat Pergunu, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz atau dosen. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama yang disingkat SNNU, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan. Kemudian yang nomor 8, Ikatan Hadroh Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadroh dan sholawat. Mungkin itu dulu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.